kan? Orang gue lagi kerja aja bayangin taktik, lu pikir nggak lu? Makanya nggak kebayang perempuan ya. Nggak kebayang perempuan gue. Lu bisa kayak gitu Rom. Tapi di mana? Jadi anak buah Indra Sapri. Kebetulan kan kita Ngalsio juga bikin liga privatnya sendiri. Kalau teman-teman yang mau bergabung silahkan join di liga privatnya namanya Ngalsio. Koran gue ya, Ya, kadang koran kan. Apalagi Juventus Serie B kan. Balik lagi di apa nih? Celia. Di Celia. Ya. Celoteh. Lanjutin dong. Celoteh Liga Rusia. Celoteh Liga Italia. Tukang berantem nih. Tukang berantem. Yap, kali ini kita akan membahas Gila gaya lu nih sengker banget men, parah. Kali ini kita akan membahas banyak nih. Nah, karena Celia jadi kita celoteh-celoteh aja. Kita ngobrol ngalor ngidul, kita ngomongin yang lain-lain. Ini dari tahun ke tahun, dari era ke era nih. Betul. Dari dulu mungkin pada waktu awal-awal nonton Serie A, sebagian besar kita itu koleksinya adalah nih ada di depan. Yo, ini. Kartu remi. Namanya kartu apa, Mas? Kartu bola dulu nyebut. Ini kan. Bola lah nyebutnya. Bola. Jebakan umur juga nih yang banyak kayak gini. Wah, gue sih nggak ada yang tahu pemainnya. Mas Adit yang punya ya. Mas Adit nih yang punya nih. Mas Adit serius, bukan gua. Gua megangin doang. Ini lambang kebahagiaan masa kecil gua. Iyalah. Itu punya anaknya Mas Adi. Gua rela nggak jajan Demi beli ini. demi ngumpulin duit buat beli ini. Ngumpulin ini. Rela nggak jajan gua. Iya. Karena nggak punya duit. Iya. Gue rela nggak. Justru gue nggak rela nggak beli itu gue. Ini gue buat makan. Lu mah ini yang pasangan lu. Duit jajannya. Nah, kita bahas dari zaman kartu dulu nih. Kalau sekarang sebutannya kartu Panini ya Mas ya? Panini. Iya iya. Kayaknya masih ada deh. Masih ada yang jual kok. Jadi ini sebenarnya kayak apa ya, konten ini tuh kayak berhubungan dengan apa sih, hiburan Serie A ya, maksudnya di luar jadi sepak bola itu sendiri. Bukan hanya pertandingannya Iya, sendiri. Selain nonton bola, apa gitu yang kita lakukan sebagai penggemar gitu. Selain kartu ini dulu lumayan banyak yang koleksi poster. Ya. Poster gue setiap beli Poster- soccer gue Soccer top score. Yoi. Masuk tahun 2000-an ya. Atau bola edisi. Bola ya. bola itu tuh udah pasti lah. Keluarnya tiap hari Jumat. Betul. Karena dulu nggak ada belum ada live score, Iya. jadi nyarinya harus dari koran. Tapi gua kalau ke tukang koran gak nyari itu gua. Nyari apa? MBS. Ya. Alat musik men. Abis. MBS sama etnik. Ini kali lampu merah lu. Malah aduh. Kalau gua pos kota yang jual motor murah. Iya, juga sering nyari tuh. Oke, kalau ini didapatnya di toko Mas ya? Di Dulunya. toko ya macam-macam sih. toko Kadang-kadang buku. toko buku, toko olahraga juga ada yang jual. Iya. Dulu tuh gue ingat harganya sekitar berapa ya? 15 ribuan lah. Satu Satu kartu satu apa? box. Hah? Bukan satu kartu, jadi satu kayak box gitu, paling Edisi kan, isinya per edisi. isinya 10 atau 15 gitu. Ya, itu kadang-kadang ya random aja, kadang-kadang kita dapatnya pemain yang nggak terkenal, tapi dalam satu box itu misalnya ada satu atau dua pemain yang terkenal kayak gitu, atau nggak ada sama sekali kadang-kadang. Sebenarnya kita tuh nggak tahu isinya apa. Iya. Dulu Nggak Mas ya? tahu, Nggak iya. tahu isinya apa. Kecuali ada juga sih toko-toko yang jualnya tuh yang udah rapih gitu, yang udah ada diplastikin gitu. Iya. Pemainnya juga pemain-pemain yang top itu mahal tuh, bisa ada yang goceng zaman dulu. Mungkin itu udah dipilih dulu sama dia ya, Mas. Iya, Iya iya, kan? kayak Ini gitu. yang top-top gitu kan. Kalau yang di box itu beli random aja kan. Iya, Kayak iya. beli Ciki dapat Azo apa Ya gitu. kayak logo ini Mas Adi bisa jelasin logo klip apa ini. Gue juga lupa tuh logo apaan. Itu. Cen-cen. Lece. Oke. Apa nih kan? Apa itu ya? Itu juga gue gak tau apa lece apa. Kuning kalau merah. bukan. Ini Vento kali. Enggak ada band event belum ada dulu. Belum masuk. Iya. Mungkin yang nonton tahu nih. Pokoknya dulu Coba kasih. Kalau ada yang bisa tahu ini nih dapat kopi tetes terakhir. Iya. Iya. Nanti dikirimin. Iya. pokoknya dulu jajan tuh masih, uang jajan tuh ya ngepas banget lah, 1.500 kali uang jajan tuh. Ya ini harganya 15 ribuan, bayanginnya kayak 10 hari ngumpulin. Ya gambarannya gitu lah, 10 hari ngumpul nabung lah gitu. Baru bisa dapetin satu box kartu. Isi berapa Mas satu box? Paling isi 10 berapa ya? ya? 10 apa 12 lah gitu. Pokoknya
di zaman ini tuh barengannya kartu NBA kan. Iya, kartu NBA. Kalau kartu NBA dulu jualnya tuh cabutan depan sekolah ada gitu. Gope dapat 3. Malah kartu NBA lebih banyak kan. Lebih banyak ya. Lebih banyak yang upper deck gitu mereknya. Iya. Terus tadi Duh, sorry ya gue nggak ngerti soalnya omongannya terlalu ini. kalau dia gue tahu Bon ngasih kartu apa? Apaan? Stensil. Buku itu artikel. Ada kartu dia. Yang kecil ada, yang kecil ada. Pensilan aja. Aduh, ketahuan kan tuh. Ya udah. Itu Ini berarti era ini 90-an. iya 90-an kelihatan banget sih. Kalau 2000-an awal masih koran juga masih lah ya, soccer. Asik. Bikin Poster lo masih. ngalamin bikin clipping enggak lo? Clipping bola, ya, ya, orang gua tempelin buku Iya. gambar, ya. Senang-senangnya bikin ini apa? Iya. File dulu binder ya apa Iya. sih? Iya. Tempel-tempel di situ. Tuh lu mau ngisi biodata ngap. Enggak, kalau gua ada khusus isinya. Diari, isi diari. Di hari yang Makanan favorit. Gua isinya khusus logo-logo. Itu juga bikin gua. Ngisi diari Tapi juga. itu tambahin klub bola favorit. Iya. Iya. Kayak itu biasanya di buku gambar tuh di kumpul. buku iya di buku gambar buku Kalau orang. enggak buku yang A3. Iya. Itu gambar A3. Iya. Clipping ada yang masih itu juga tuh. Masih ngumpulin juga Mas. Maksudnya masih disimpan. Ada gua masih ada. Oh, masih ada. Masih ada gua. Cirebon. Cirebon masih ada. Itu. Si dekat ngambilnya. Terus era 90-an akhir udah mulai zaman game. Game ya. Game. PS kan. Tapi Ya, gua kalau- belum kenal cot, masih di Cirebon. Kalau bola yang di Sega kalau ke Nintendo Iya. bolanya masih bagol lagi. Yang gerak kakinya doang. Iya. Golnya gua hafalan semua. Ibaratnya kayak main bola plastik ya kak. Iya. Batoknya. Lama banget kayaknya nyampe gawangnya. Crossingnya juga kayak nyampe kepala mulu gitu. Terus era apa? PS sudah mulai tuh grafisnya udah lumayan Sudah lah. lumayan. Nah, yang dari dulu salah satu game selain FIFA dan PES yang terus berkembang Football Manager Football Manager. Jadi kalau ini dulu namanya tuh Championship Manager. ya? Iya, CM. Jadi itu ada dua perusahaan besar lah, Eidos sama Sport Interaktif kalau nggak salah. Itu bikin barang tuh Championship Manager tuh kalau nggak salah tahun 92 pertama. Edisi pertamanya 93. Belum lahir gua. Belum, gue juga belum. Gue udah. Apaan lu belum main anjir gue baru. Gue kira belum main dengerin gue. Ya maksudnya dari situ berkembang. Nah, terus akhirnya CM itu mulai boomingnya tuh dari 98-an tuh udah mulai booming tuh game PC kan waktu itu. Di Indonesia ya. Indonesia ada. Terus gue pertama main itu yang 2002 itu pertama main tuh. Terus CM itu lanjut sampai akhirannya tuh pecah lah dia berdua nih, perusahaan besar itu pecah. Akhirnya yang satu bikin FM, dia dapat. Yang satu bikin apa? Yang satu tetap CM. Nah, cuman yang satu ini dapat license Match Engine sama database gitu. Oke. Dulu CM ini juga pemainnya bukan real. Dulu Iya. tuh regenerate semua lah. Nama pemainnya nggak tahu siapa, akhirnya 93 itu katanya baru dapat entah dapat license-nya atau gimana, nama pemainnya real. Dulu tuh cuman Liga Inggris doang. Oke. Eric mana-mana itu, terus akhirnya lanjut lagi ya. Pas mereka berdua udah pecah, akhirnya yang sampai sekarang masih stabil, masih ini dan bahkan makin bagus penjualannya itu ya FM. Itu game Sekarang favorit. Masih main juga berarti ya. Masih gue nggak pernah putus, gue dari CM 2002 tuh terus ngikut. Tapi pas udah pindah FM itu 2006. Gue udah nggak beli CM yang 2007-2008-nya, tapi gue mulai dari 2006-nya itu yang FM-nya. Kalau CM-nya, Lu tau dari itu udah 2002. megang PC ya ngap? Udah. Megang PC, megang handphone ya. Enggak belum. Oh, Handphone belum. mah punya gue. Belum. Di atas itulah handphonenya masih yang 3315 sama Iya, IP-nya dia- nyambung. iya. Ada radionya ya. Emang ada. Ada. Harus pakai headset. Iya kayak headset. Berarti lu dari zaman CM sampai FM terus tuh. Terus main gak pernah putus itu. CM itu gue main sampai 2005 edisi CM-nya. Pas keluar FM itu 2006 gue udah nggak beli CM-nya, tapi gue beli FM-nya. FM 06, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai sekarang 20. Gratisan. Lu udah mengabdi kepada itu Iya. game setan lah. Habis duit gue gara-gara dia. Habis duit, habis waktu. Ini 20 dapat gratis alhamdulillah. Korban ya. Maksud gue lu itu kan mainnya apa kadang-kadang nyusun timnya berjam-jam. Ya itu serunya sih. Jadi makanya gue bilang ini gue nggak mau bilang ini sebenarnya 100% game. Jadi ini kayak menurut gue nih simulasi juga gitu. Iya, Loh. Ada simulasi juga gitu loh, karena banyak yang direplika tuh real gitu loh jadinya kayak sekarang
transfer kontraknya real, Trainingnya real. Walaupun kita nggak ngeliat trainingnya lagi kayak gimana, cuman nyusunnya jenis-jenis trainingnya, terus taktiknya, role playernya itu yang gawat-gawat. Scoutingnya juga ngeri banget ini FM. Iya. Banyak bintang-bintang yang akhirannya dari FM terkenal di real life-nya juga gitu. Semakin kesini database semakin ini ya. Makin gawat. Gawat kan? Yang gue denger itu tahun lalu ya, itu katanya si FM ini punya scouting. Ini yang gue baca-baca aja yang nggak tahu benar atau enggak. Tapi katanya dia punya 13.000 scout yang tersebar di seluruh dunia. Jadi database-nya ngambil dari situ. Dan mereka nyetor lah katanya kayak gitu. Dan itu malahan ada yang dipakai sama tim realnya juga kan? Kalau nggak salah itu, kalau nggak salah Watford. Nah, Watford itu kalau nggak salah. Ya kan, Pak dipakai sama dia kan. Itu dia kerja sama. Iya. Soalnya beberapa kali kalau FM bikin advertising, bikin iklan gitu, tuh belakang itu ada ininya Wolves, logonya Wolves gitu. Kayak yang dibikin di stadionnya Wolves gitulah. Itu FM. Nah itu Mas Adit main juga kan FM? Sempet, tapi habis itu enggak lagi. Takut kecanduan. Parah sih emang. Emang bener kalau misalnya udah itu. Parah. Begadang gitu kan lama-lama nggak sehat lah gitu kalau gue bilang. Gue aja kerja jadi pengen waktu zaman-zamannya udah WFH nih. Kerja tuh jadi pengennya selesai cepet mas. Biar lanjut lagi main FM berarti. Nah. Kerja gue jadi serius gitu dari pagi siang udah kelar gitu. Sampai FM ya. Bagus dong malah. Bagus sebenarnya, cuman waktu tidurnya itu. Emang main FM itu pikirannya pasti ke situ terus. Iya. Pasti. Ya kan? Orang gue lagi kerja aja bayangin taktik lu pikir nggak lu? Makanya nggak kebayang perempuan ya. Nggak kebayang perempuan. Ya sabar lah itu. Ya sabar. Aduh. Colongan. Enakan jadi manajer kok. Manajer rumah tangga. Ya nanti. Ya. Jadi bahas itu lu. Sudah belok-belok. Lanjut. Nah ini apa kelebihannya main FM? Kalau yang gue lihat sih kita belajar scouting tadi, terus belajar taktik juga, dan punya cenayang nih bak pemain-pemain potensial di masa depan ya kan. Selain itu juga lu jadi belajar soal baca analisis dan statistik. Karena analisis dan statistik di FM tuh lengkap banget. Iya. Dan di situ jelas gitu loh. Ada yang ibaratnya ada heat map di FM. Mungkin kalau di sekarang nih kita nggak banyak situs web atau aplikasi kayak LiveScore gitu misalkan. Itu kan nggak ada heat mapnya tuh. Nyarinya tuh mesti di entah di mana lah, di WhoScore atau di mana gitu loh. Di FM tuh ada gitu loh, dan dijelasin di situ heatmap tuh kayak gimana, cara bacanya gimana gitu. Oke, itu apa? Game simulasi sih Ya, banyak lah yang dari game FM itu bisa dapat kerjaan beneran. Yang kayak di Singapura ada, dia jadi data analis di timnasnya Singapura kalau nggak salah. CV-nya FM. Oh gitu. Iya, gokil kan. Lu bisa kayak gitu, Rom? Tapi di mana? Jadi anak buah Indra Sapri. Tapi dulu gue pernah ditawarin kalau zaman-zamannya 2012 tuh. Jadi tiap pertandingan timnas, gue suruh nganalisa pemain ini sampai nekelnya di mana kayak gitu, dia analisa. Iya, Gue dikasih slide-nya gitu. Suruh ngisi nih, dia menit sekian tackle di sini, posisinya lagi apa gitu. Ya memang kayak gitu. Yo, Jadi data analis. Hitungin statistik. Iya, tapi gue megangnya enggak satu tim. Iya. Satu pemain. Satu pemain. Soalnya mungkin ya kita baru kan, dia pokoknya lu megang di pertandingan ini ada 11 orang nih, masing-masing pegang pemain kayak gitu. Gue sih kayaknya nggak bisa, gue mata gue buat kerja-kerja kayak gitu. Ya, Susah. pakai kacamata kan, udah pakai kacamata. Iya, maksudnya tetap aja. Iya. Ya kalau zaman sekarang kan udah pakai teknologi, udah canggih. Udah ada yang yang ikut map pakai kameranya lah gitu lah, nggak ngerti gue. Terus, nah itu game simulasi juga ada yang bentuknya bikin tim kan. Ini di Premier League, di Liga Italia juga udah ada. Namanya Fantasy Football, ya kan. Nah ini mungkin Bang Boni mau jelasin soal Fantasy Football. Fantasia, Liga Fantasia. Liga Fantasia, ya. Kalau Liga Fantasia kan Serie A. Nah kalau sedikit tambahan, dulu gua 2012 apa 2011 itu 2010 Serie A tuh ada. Serie A live.com, tapi berbasis ini dulu website. Belum aplikasi. Itu mainnya kayak gitu juga, tiap minggu bikin tim, dikasih budget berapa bikin tim. Terus nah nanti di akhir musim ada tuh reportnya, lu bisa download laporannya biasanya via Excel. Nah di situ nanti ada kelihatan misalnya dia menit bermainnya berapa, terus poinnya minggu ini berapa. Itu gue terakhir dapat sampai di musim 2012-2013. Abis itu kayaknya nggak tahu dah webnya masih ada apa enggak sampai sekarang. Sekarang udah banyak tuh yang berbasis aplikasi ya. Betul. Kayak ya FPL contohnya yang paling ngetop sih FPL gitu. Iya. Paling ngetop.
Nah kalau ini sebenarnya lebih real dari FM ya Rom. Iya, kalau ini Karena penilaiannya tuh langsung di match itu iya, kan. Iya. Dan tapi nggak ada statistik dari si pemainnya secara detail sih emang Kalau bedanya ini di situ. sebenarnya jatuhnya nih prediksi, kayak murni mainin prediksi, ngerti nggak? Iya. Siapa nih yang bakal bagus gitu Iya, dari di pertandingan ini? Gitu. Pemain ini siapa yang bakal main bagus di pertandingan Iya. ini ya kan? Apalagi kan terbatas, satu tim cuman bisa ngambil 3 pemain kan? Ya nggak? Dari satu tim bisa 3 Iya, pemain 3 doang. pemain untuk tiap pekannya gitu kan. Tapi suka rada aneh gak sih, lu punya tim jagoan di satu tim lah gitu. Tapi di lain sisi karena lu mainin fantasy football ini, lu harus milih pemain dari tim lain. Gitu. Bahkan rival gitu. Ya bahkan ya pemain rival. Iya. Dan lu juga ngarep pemain rival ini bikin gol atau bikin Iya, atau assist. gimana. Ya, itu itu sih, rada-rada iya. aneh juga sih gua kadang-kadang. Tapi kalau gua pribadi yang pasti ketika tim rival itu main lawan tim gua, nggak bakal gua main. Mainnya udah gua lupain semua, gua tinggalin. Tapi kalau dia di pertandingan lain gua tetap pakai. Pasang, Segimanapun gua butuh kan. Gitu. Jadi lu mengorbankan 2 kali Iya. pertandingan lah. Iya, ya. iya, Gitu, iya. ya. Nah sistem penilaiannya nih kan itu berdasarkan game kan. Dan itu kita juga kadang-kadang ada beberapa pemain yang udah kita pasang nih paling nyesek nih. Kita udah pasang terus jadi kapten gitu lah. jadi kapten. H-2 atau bahkan saat latihan si pemain cedera ini nih Mas. Tapi sebenarnya kan kalau deadline enak ya, deadline transfer terakhir 1 jam sebelum pertandingan pekan itu pertama. Misalkan main Sabtu jam 8 berarti jam 7 itu deadline terakhir Deadline itu kan. terakhir, Jadi ya. biasanya kalau yang buat main-main di hari Sabtu ini masih enak, kecuali dia yang main hari Senin nih. Minggunya nggak tahu ya pas latihan terakhir cedera. Itu sih paling enak ya. PR itu mau gimana lagi? Ya berarti lu mesti update terus sama Iya, informasi-informasi. iya harus emang kalau udah telat Ya udah. terus juga kalau bisa punya cadangan yang enggak terlalu Ya, kusut-kusut cuman kan amat. sekarang dia cadangannya otomatis nggak. Kalau beberapa musim lalu Liga Fantasy ID ini untuk cadangannya kita bisa ganti selagi tim itu belum bermain. Misalnya gua pakai Ronaldo main hari Kamis nih. Ternyata main hari Senin kan. Nah, Ronaldo cedera, dia udah pemain inti, bisa gua ganti ke pemain berikutnya. Tapi yang ada di cadangan itu Ada kan? cadangan. Kalau sekarang otomatis dia ngeganti sendiri. nggak bisa kita yang ganti. Nggak bisa diganti, tapi kalau pemain itu nggak main, dia otomatis yang cadangan ini naik ke atasnya. Nah kalau misalnya gue pakai Cuman jadi si pemain cadangan pun kan ada 3 tuh pemain Iya. cadangan. Lu harus nyusun ketiga-tiganya 4 apa 3 sih 4? 3. Tiga. 3. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 lu benar-benar harus nyusun. Cadangan utama yang mana nih? Cadangan biasa, cadangan nomor 3 itu. Terus kalau misalkan yang cedera striker, terus striker kita ada di cadangan nomor 3 tuh gimana? Kan striker tetap pakai 2. Misalkan satu cedera gitu. Ah. Jadi yang dari tengah naik gitu. Di tengah naik. Kan pasti ada yang dari cadangan tetap naik juga. Ya, tapi cadangan itu naiknya langsung ke striker atau ke tengah? Iya, ke tengah. Ke tengah. Oh, ada yang tengah naik ke striker. Iya, gitu. Oh. Itu Fantasia ya. Kalau lu kan main FPL juga kan? Main. Nah itu penilaiannya kayak gimana? Itu kalau angka penilaiannya itu gue tepat angkanya tuh rada lupa sih gue. Cuma lumayan gede lah, apalagi kalau lu pasangin kapten, terus itu kita dikasih kayak ada boost gitu, ada triple kapten, terus ada bench boost sama satu lagi apa sih? Lupa satu lagi apa. Pokoknya ada lah itu. Tapi sebenarnya gini, kalau yang gua tahu di FPL itu kalau kita main minimal si pemain itu main 60 menit. Sama. Ya, 60 menit itu dapat poin paling Dapat poin, paling nggak. istilahnya. Atau kalau misalnya timnya menang gitu. Tapi itu pun juga tergantung posisinya. Misalnya back terus clean sheet itu dia ada tambahan. Tapi kalau misalnya clean sheetnya dia itu pemain tengah atau pemain depan, terus timnya tuh nggak kebobolan ya poinnya nggak sebanyak back kayak gitu. Terus tapi kalau back itu bikin gol, yang mana tugas utama back itu bukan bikin gol, nah itu nilainya jadi lebih tinggi. Lebih tinggi. Kayak gitu. Makanya kalau dulu gue pas main FPL gue selalu pasang yang jadi kapten itu pemain tengah. Tapi kalau yang IWL kan menyerang gua ya, lupa tengah udah menyerang. lama nggak main. Itu dia ada wakil kaptennya. Ada sama ada. dia. Tiga kan ya dia. Dua. Dua. Tapi Kapten kalau dan vice misalkan kapten. kan kalau Liga Fantasy ID nih kapten, wakil kapten. Ketika dua-duanya ternyata nggak main, itu nggak ada yang dikalikan 2. Oh gitu. Kalau itu ada nggak? FPL kayaknya juga kurang tahu deh. kayaknya kurang tahu, kayak nggak pernah sih gue selalu pasang ada. Selalu ada ya, jarang banget ya Dan kapten gue masangnya, wakil kapten. dan kan? masangnya tuh gue triknya ya kalau waktu itu gue masangnya kaptennya itu pemain tengah tapi yang suka nyerang, jadi kayak
Gue Minimal pasang ngasih assist. Iya, jadi gue selalu pasang tuh kapten biasanya Kevin De Bruyne. Biasanya. Ya, Iya. kalau di FPL kalau nggak mau salah. Mau salah tuh biasanya juga. Kalau nggak Sterling. Ya kalau di Serie A gue sih nyaranin ya kayak Alberto, Papu, Papu, ya iya. kan. Iya. Itu lebih Jadi menjanjikan. bakalan banyak dapat poin. Kayak kemarin di apa? Kalau Milan si Hakan tuh Iya, poinnya Hakan, lumayan, iya, lumayan. pas habis Covid. Terus, nah itu berarti Liga Italia Fantasia nih. Itu kan ada liga-liganya lagi tuh, kayak liga Ada. di dalam liga. Iya, liga dalam liga. Liga Jadi dalam kita liga. bisa bikin Privat. kayak ya private liga gitu kan. Nah, siapa aja bisa digabung. Kebetulan kan kita Ngalsio juga bikin liga privatnya sendiri. Kalau teman-teman yang mau bergabung silahkan join di liga privatnya namanya Ngalsio. Untuk masalah peraturan liganya bisa di Japri aja. Nah, nomor WA-nya nanti Nomor ditulisin. WA-nya, ya, nanti ada di deskripsi. Ada hadiahnya juga nggak? Ya ada hadiahnya. Kebetulan kan kita ada registrasi juga mas. Registrasinya 20K. Jadi nanti hadiah bulanan kita ada, hadiah di akhir musim juga ada, di paruh musim ada. Tiap bulan kita bakal di luar hadiah bulanan yang bentuknya pulsa, kita bakal ada hadiah kejutan. Jadi gua pribadi yang ngejalanin udah dapat beberapa orang yang mau ngasih kayak barang jersey, kaos kayak gitu-gitu. Tapi itu Itu bakal kejutan ya? kejutan aja. Jadi kapan aja bisa dikeluarin. Tapi insya Allah tiap bulan bakal gua keluarin. Kejutannya adalah Ya, jadi kejutannya adalah nggak ada hadiah. Nggak Itu ada kejutan tuh. Kejutannya adalah nggak ada hadiah. Oke, berarti dari game. Nah kalau FIFA kayak gitu, PS lu main nggak? Jarang banget. Jarang. Gue lebih suka yang kayak FM sih kalau game bola. Sebenarnya apa ya, kalau itu FM udah maniak sih kalau gue bilang ya. Iya, Salah enggak. satu game yang bener-bener nguras waktu gitu. Kalau misalnya kayak FIFA atau PES kan dimainin di waktu senggang gitu loh. Dan kalau FIFA atau PES itu yang nggak seril FM. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalkan FIFA lu bisa nih mainin satu orang doang dari awal, dari belakang sampai depan gocek-gocek sendiri. Bisa dong kalau pakai Iya. FIFA. Itu cuma tinggal kelihayan tangan lu aja sama individu pemainnya gitu. Kalau di FM nggak bisa dibilang 90% nggak ada tuh kejadian kayak gitu. Gitu loh ibarat. Berarti Makanya lebih real gitu. FIFA tuh gue main cuma buat sekedar kalau ada temennya. Evan Sekedar aja. nyari rokok ya. Iya, kalau misalkan kayak sekedar kalau main sendiri gitu ya. Sambil gocek. Iya. Enggak, kalau buat main sendiri gitu, yang karir gitu-gitu enggak sih. Kalau nggak main Master League gitu-gitu loh. Kayak gitu-gitunya enggak. Oh, gue dulu sih sempat kalau waktu zamannya PES. Yang mainin Master League itu seru sih. Kalau udah zaman PES berarti udah kesini. Kalau dia nyebutnya WE. Weh gue main weh gue main. Sempet dulu. WE main. WE main. Itu kayaknya justru WE itu kayak pionirnya ya. Pionir sih kayaknya. Tapi jauh sebelum WE sebenarnya ada di Super Nintendo yang rada Iya, iya, begitu, iya, internasional tahu gua. Superstar Soccer namanya. Itu gue tahu tuh gue mainin Tapi juga. emang WE hancur begitu ada PES kan dari tampilan ya. Weh bukannya berubah jadi PES ya? Setahu gua. Weh Dibeli. Iya berubah ya. Dulu WE masih bahasa Jepang lagi juga kan. Ah, komo komentator itu. Oh no, sure, no. Bisa. Kalau kasetnya bajakan lagunya ini lagu Indonesia. Iya lagu. Ada mas-mas OB. Mas operator. Iya, mas operator. Nah di samping tadi game terus ada kartu koleksi-koleksi. Ini mungkin di 5 atau 10 tahun ke depan nih mas. Ini bakal jadi barang mewah nih mas. Maksud gue collectible kan. Iya. Ini bisa jadi salah satu apa Koleksi berharga lah. koleksi berharga yang mungkin harganya Jadi lebih Bakalan mahal. sertifikat. bakalan ini nih beberapa kali lipat dari zaman dulu. Iya. Jadi Mas Adit dulu nabung di tahun itu. Iya, sekarang bisa jual jadi- aja, Mas. Iya, Mas. Balik modal nih Balik bisa modal. nih. Ya jauh lah balik modalnya pasti. Jauh. Ah, nggak usah lah. Kalau misalnya dulu belinya 15.000 satu kotak, sekarang 15.000 satu Satu orang. biji pada mahal mau nih. Iya. Bisa sih. Jualin Mas deh. Jualin. Lumayan. Banyak yang mau nih, coba deh teman-teman ada yang mau nggak? Pasti ada. Pasti. Mau pemain siapa nanti gue sebutin nih. Kalau yang mau itu juga beli clipping gitu, kumpulan clipping, mau kok nih ambil. Iya. Iya, mau ada gua. Bela-belain. Ada serius. Mungkin dulu ada yang punya. Mulai 98. Gua ingat banget dari mulai Piala Dunia gua udah mulai gunting-guntingin. Oke. Terus apalagi selain itu majalah Liga Italia mungkin sempat ada yang koleksi.
Ibu sih udah pada Kalau nggak ada. majalah sih enggak, kalau Kilauin dulu gua. kalau gua ngalamin Kilauin banget dia. ya 2006 itu masih di Cirebon, Mas. Belum pindah sini. Gua nyari internet agak susah. Jadi paling gampang gua langganan koran. Koran gue ya kalau Ya, koran gue langganan koran kan. Gua masih Apalagi ingat banget. Juventus seri B kan. Dulu Oh, tuh iya. masih ada bagiannya di lembar keduanya ini bahas seri B. Oh, dipaksa ya? Iya, ada klasemennya tuh. Dipaksa kan? Iya, dipaksa. Iya, harus diakuin dipaksa kan. Itu gua bener-bener dari situ tuh udah makin wah, emang butuh banget koran gitu. Gue bener-bener tiap Kamis gue. Soccer tuh gue inget tiap Kamis. Jadi gue Kami udah sore datangnya ke agen. Iya, gue jadi kan? udah depan sekolah gue tuh ada tukang koran, agen koran. Gue bayar dia langsung sebulan. 3 Kamis tinggal ngambil gue. Ya orang kaya gitu. Iya. Kalau yang bulanan kita orang kaya Bos. Satunya kan 4.000. Kalau gua karena di pondok karena di pondok jadi pondok itu langganan koran. Jadi korannya gua ambilin. Nah, gue ingat harganya 4.000. Kalau bulanan gue lebih murah hitungannya gitu. Hitungan bulanan tuh lebih murah. Kalau beli biasa 4 kali 4 berapa? 16. Tetap aja bulanan sih. Iya. 2 Lebih murah mah. 2 tahun 2002 gua masih main binder nih. Ya, main binder. Ya kan gue itu Iya, lu uang udah main jajannya. FM tadi kan? Itu kan di rumah. Kasetnya juga dibeliin. Ya udahlah. Mungkin sampai situ. Iya. Kalau sekarang paling ini ya majalah yang atau publikasi-publikasi udah agak jarang kayaknya. Cetak lah ya, cetak udah. Yang cetak. Cetak Ini banyak. paling belinya di luar kalau yang majalah ini nih. Kalau sekarang paling ini kalau mau buat nambah ilmu ya, buku-buku kayak gini. Iya. Ini itu juga edisinya edisi khusus aja gitu. Kadang-kadang dan ngebahasnya juga fokus misalnya ini ngebahas AC Milan ya AC Milan semua isinya yang ada yang Juventus Juve semua. Kayak gitu. Cuman tulisan-tulisannya itu kebanyakan ini nilainya apa timeless atau yang sifatnya ini. Nggak seru Mas, hitam putih aja. Enggak lah bisa pink, bisa biru juga Juve. Iya. Oke deh, cukup sampai di sini aja kali ya. Oke. Kalau buku atau film kayaknya harus ada episode khusus, Mas. Iya. Karena itu bakal panjang lagi tuh. Ya Iya, oke. iya. Sampai sini aja kali ya. Oke. Oke, teman-teman ada yang mau ini nih. Sekali lagi nih, mumpung Mas Adit belum tato harga mahal. Iya. Hubungin dari sekarang aja. Udah. Ya Kalau udah. nggak kartu kuartet. Iya. Kuartet. Kuat itu. Dulu buku tulis bola kan? Iya, Buku ada, tulis iya, bola. ada. Tahu gua ada. Ada. Aja. Karena gua belum kenal PC dulu, masih manual. Oke deh, cukup sampai situ aja kali ya. Ya. Nanti Oke. kita lanjut lagi mungkin di episode yang lebih seru. Yoi. Ciao. Ciao.